warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala ummata sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi awsa'il fadail wa ja'alahum fil akhirati humul akarim wal awail wa tahharahum fi mawasim jawdihi minas safasifi wal radhail wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wasi'ul jud wal karam wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khairul anbiya wa ummatuhu khairul umam. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب المواهب للطالب والراغب وعلى آله وصحبه أولي المزايا والمناكب. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد حسنات سيدنا محمد. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وسرعة إلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدنا علما وارزقنا فهما ويقينا محبة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. فتب علينا يا كريم. ونوينا على من وآباؤنا وأجدادنا أسلافنا الصالحون. فتقبل ما نوانا بجاه خير البرية محمد صلى الله عليه وسلم خاتم المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. حاضرين سامعين rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah masih memberikan kepada kita umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan nikmat yang begitu luar biasa. Allah memberikan nikmat yang begitu istimewa kepada kita umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan beberapa daripada anugerah yang luar biasa yang harus kita bersyukur dengan nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Walaupun umur kita umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baina 60 wa 70. Umur umat Nabi Muhammad rata-rata antara 60 sampai 70 tahun. Kalau memang lebih itu bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi walaupun umurnya tidak melebihi kebanyakan daripada 70 tahun atau 100 tahun, akan tetapi mereka Allah berikan daripada satu amalan yang mana satu amalan didapatkan maka dia akan mendapatkan pahala berlipat-lipat ganda. Salah satu daripada pahala yang berlipat ganda yang alhamdulillah sebentar lagi kita masuk di bulan Ramadan, yang sudah kita ketahui bahwasanya di bulan Ramadan ada malam yang sangat luar biasa yang kita kenal dengan Lailatul Qadar, yang mana malam Lailatul Qadri itu lebih afdal, lebih baik dibandingkan daripada 1000 bulan. Satu malam 1000 bulan. Kalau kita dapatkan 30 malam Lailatul Qadar, maka luar biasa. Kita mendapatkan keutamaan yang begitu luar biasa. Setahun 15 bulan. Ini 1000 bulan kita dapatkan. Alhamdulillah, ini adalah nikmat yang Allah berikan kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi, jikalau memang kita ini mengaku umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau memang malam ini ternyata sudah habis dari bulan Sya'ban, bukan dalam artian salawat hanya di bulan Sya'ban. Kalau tidak di bulan Sya'ban kita tidak salawat lagi dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus kita salawat sama Nabi Muhammad di bulan apapun, di waktu kapanpun, semasa kita tidak ada kegiatan, maka kita lakukan dengan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka salawat kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Maka luar biasa, siapa yang salawat sama Nabi Muhammad sekali, Allah balas dengan 10 kali
salawat. Enak umat Nabi Muhammad umurnya pendek tetapi amalnya panjang. Alhamdulillah. Dan juga sebentar lagi kita memasuki daripada bulan Ramadan. Ya, kalau memang malam ini ternyata bulan Ramadan, maka alhamdulillah wa syukurillah, kita harus senang dengan masuknya bulan Ramadan. Kenapa kita harus senang dengan masuknya bulan Ramadan? Karena Rasulullah katakan, man fariha bidukhuli Ramadan harama jasaduhu 'ala niran. Siapa yang gembira kalau memang bulan Ramadan sudah masuk, dia gembira, maka Allah haramkan jasadnya daripada api neraka. Itu baru gembira. Belum kalau memang di dalam bulan Ramadan mengamalkan daripada amalan yang berlipat-lipat ganda, baca Quran diperbanyak, itu luar biasa. Di bulan Ramadan itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita di situ baca satu huruf di luar Ramadan dengan kebaikan 10 Allah balas, maka di bulan Ramadan Allah lipat gandakan daripada pahala-pahala di bulan Ramadan. Alhamdulillah, bersyukur kita sama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan nanti kita ini di hari kiamat luar biasa. Pas kita pandang umur kita 70 tahun, tapi luar biasa amal kita ini ternyata ribuan tahun. Kenapa amal kita ribuan tahun? Itu karena kita kalau memang ada kesempatan yang baik, kalau kita dengar yang ngamalkan ini, maka Allah akan berikan daripada pahala sekian berlipat ganda. Kita amalkan, maka di hari kiamat kita mendapatkan pahala seakan-akan umur ribuan tahun. Tetapi sebaliknya, ada lagi orang yang rajin ibadah, rajin daripada luar biasa, sholat, zakat, sedekah dan lain-lain sebagainya, hajinya berkali-kali, tetapi di situ dia sama sekali tidak menjaga daripada amaliyah ibadahnya. Apa yang membuat amaliyah ibadahnya tidak dijaga? Yaitu dengan perkara-perkara yang meleburkan daripada amal ibadah. Apa perkara yang meleburkan daripada amal ibadah? Salah satunya riya, sombong, ujub, dengki. Itulah yang membuat daripada amal ibadah itu hilang. Apalagi kalau sudah menghibah orang lain, menggunjing orang lain, ngomongin orang lain. Karena kalau kita ngomongin orang lain, itu secara tidak langsung kita ini pertama makan daging dia. Bukan daging sudah dimasak enak, tetapi masih mentah-mentah kita makan daging daripada umat muslim kalau kita gibahin. Yang kedua, itu tergantung kalau kita ada amal ibadah, ada perkara yang baik diambil. Misalkan kita kemarin puasa Senin Kamis, karena kita ngomongin orang lain, pahala puasa kita Senin Kamis diambil, diletakkan kepada orang yang kita omongin. Makanya ada sebagian salaf itu ngomong, seandainya saya disuruh ngomongin orang lain, pasti yang paling pertama saya omongi adalah bapak saya, ayah saya yang paling pertama saya omongi. Kenapa? Karena rugi. Kita sudah memberikan pahala kepada orang lain dengan tanpa capek-capek, tidak susah-susah. Maka yang pertama kali saya akan ngomongi, kugibahi, kugunjing, itu adalah bapak sendiri rugi. Ya, itu kalau ada kebaikan, diambil kebaikannya, diletakkan di tempat yang kita omongin. Seandainya tidak ada kebaikan sama sekali diri kita, udah tidak pernah berbuat baik, suka berbuat dosa, ngomongin orang lain, maka bagaimana hadirin rahimani wa rahimakumullah, itu yang diomongi oleh kita itu dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia punya dosa atau tidak? Ternyata yang kita omongin dosanya banyak juga, maka diembek dosa orang tersebut, diletakkan kepada orang yang menggunjing daripada teman-temannya. Na'udzubillah dari itulah perkara-perkara yang bisa membuat lebur daripada amaliyah ibadah kita. Makanya sering kita dengar hamil sa'im laisa lahu min siyamihi illa ju'wal atas. Banyak orang yang puasa, tetapi tidak ada yang dia dapatkan di puasa kecuali dua hal: lapar, haus. Puasa tapi dapat cuma lapar,
Aus, Rasul pahala tidak kasih sama sekali, hilang darah. Kenapa? Karena di situ riba, di situ ngomongin orang lain, di situ nazar bisyahwat, memandang dengan syahwat pada tengah hari di bulan Ramadan, maka Allah tidak berikan daripada pahala daripada bulan Ramadan. Kita takut, semoga kita bisa terlindung semuanya. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Sedikit di sini meriwayatkan daripada Ka'ab bin Ajrah, seorang sahabat Nabi Muhammad SAW berkata bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, turun mimbar. Kata Rasulullah SAW suatu hari ngomong kepada para sahabatnya, ayo ngumpul di mimbar, ngumpul, ayo semua kalian ngumpul di mimbarnya Rasulullah SAW. Yang mana mimbarnya Rasulullah SAW itu terletak di Masjidun Nabawi, ya. Di Masjidil Nabawi itu wa bainal mihrab wa minbari rawdatun min riyadil jannah. Antara mihrabnya Rasulullah sama mimbarnya Rasulullah itu ada taman daripada taman surga. Maka kalau kita mandang ke Madinah, insyaallah semua kita bisa. Maka kita lihat mimbarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun sekarang itu bukan asli lagi mimbarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari Rasulullah ngomong para sahabat, "Ayo ngumpul, duduk keliling mimbar." Akhirnya para sahabat sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fahadarna." Kami pun duduk di mimbar Rasulullah, mengelilingi dari mimbarnya Rasulullah sallallahu duduk rapi. Di situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam falam martaqa darajah. Tiba-tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu naik daripada mimbarnya. Kebetulan mimbarnya Rasulullah itu memiliki daripada tiga anak tangga. Falam martaqa darajah, Rasulullah naik di anak tangga yang pertama, Rasulullah bilang amin. Rasulullah bilang amin. Di tangga anak tangga yang pertama Rasulullah bilang amin. Falam martaqa darajat tsaniyah qala amin. Tiba-tiba Rasulullah naik lagi di anak tangga yang kedua. Tiba-tiba Rasulullah bilang lagi amin. Falam martaqa darajat tsalitsah. Tiba-tiba Rasulullah naik lagi di anak tangga yang ketiga. Qala amin. Rasulullah bilang lagi amin. 3 kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bilang amin. Falamma nazala, pas di situ Rasulullah turun dari mimbarnya, kelar di situ menyampaikan daripada khutbahnya, tiba-tiba qulna ya Rasulullah, para sahabat ngomong, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laqad sami'na minka al-yawm syai'an ma kunna nasma'uhu. Hari ini ya Rasulullah, kami mendengar sesuatu ucapan yang tidak pernah kami dengar sebelumnya. Yaitu ucapan apa? Amin di setiap daripada anak tangga. Rasulullah biasanya kalau naik mimbar naik baik. Tiba-tiba saat ini, kesempatan ini, Rasulullah di anak tangga yang pertama bilang amin, yang kedua bilang amin, yang ketiga bilang amin. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat mustami'in mustami'at rahimani wa rahimakumullah. Itu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba apa dijawab oleh Rasulullah? Kenapa ya Rasulullah mengucapkan amin? Kata Rasulullah, inna Jibril alaihissalam arwani. Kata Rasulullah, Jibril, malaikat Jibril, Sayyidina Jibril itu menyodorkan kepada aku sesuatu ucapan. Apa ucapannya Rasulullah? Yang pertama yang diucapkan oleh malaikat Jibril, ba'uda man adraka Ramadan falam yughfaru lahu kutu amin. Kata malaikat Jibril, jauh orang yang mendapatkan bulan Ramadan kemudian tidak diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka diucapkan oleh Rasulullah amin. Dalam arti yang jauh, berarti apa? Rugi. Berarti apa? Tidak mendapatkan rahmatnya Allah. Jauh dari rahmatnya Allah sehingga masuk bulan Ramadan tidak diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka rugi. Jauh dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Rasulullah? Amin. Yang doa malaikat Jibril, yang aminkan Rasulullah. Kira-kira kabul tak? Diterima tak doanya oleh Allah Subhanahu wa taala? Otomatis. Jadi kalau kita sudah masuk di bulan Ramadan, kemudian di situ kita tidak diampunkan dosa kita, maka kita termasuk orang yang jauh dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sami'in rahimani wa rahimakumullah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kata Rasulullah, kenapa aku ucapkan amin?
Rasulullah bilang, qala, malaikat Jibril berkata, berdoa, man dzukirtu indahu, man dzukirta indahu, falam yusalli alaika. Fakultu amin. Apa kata malaikat Jibril? Orang yang sholawat, orang yang ketika disebutkan nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian di situ dia tidak sholawat sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan cara mengucapkan ketika disebut Nabi Muhammad tidak mengucapkan Sallallahu Alaihi Wasallam, maka apa dikatakan oleh malaikat Jibril? Ba'udah, maka dia jauh, dia rugi, dia jauh dari rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika nama Nabi Muhammad SAW disebutkan, di situ dia tidak sholawat sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan termasuk kita orang yang pelit ketika disebut nama Nabi Muhammad. Malas lisan kita untuk mengucapkan sholawat sama Nabi Muhammad. Apa dikatakan oleh Rasulullah? Amin. Semoga dia jauh dari rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya Rasulullah katakan, al-bakhil man dzukirtu indahu falam yusalli alaihi. Orang yang pelit, kata Rasulullah, itu yang ketika disebutkan nama Nabi Muhammad SAW tidak salawat sama Nabi Muhammad SAW. Itulah orang yang pelit. Makanya pelit daripada yang dikatakan oleh Rasulullah, pelit untuk salawat sama Nabi Muhammad SAW. Kalau kita tidak salawat sama Nabi Muhammad, di hari kiamat tiba-tiba kita minta syafaat sama Nabi Muhammad. Ya Nabi Muhammad, minta syafaat kepada wahai Nabi Muhammad. Apa kata Nabi Muhammad? Kan anta, siapa kau ini? Aku ini umatmu Nabi Muhammad, umatmu. Bukankah engkau mengetahui daripada setiap daripada umatmu? Kata Rasulullah, ya aku tahu umatku. Tapi tergantung banyak atau tidak sholawat mereka kepadaku. Kalau banyak mereka tahu, tapi kalau tidak pernah sholawat, otomatis itu tidak tahu. Kalau Rasulullah tidak tahu dengan kita, berarti kita harus memperbanyak sholawat kepada Rasulullah SAW. Jangan sampai kita di hari kiamat teriak, ya Rasulullah, ya Rasulullah, kata Rasulullah. Siapa budak ini? Ibu-ibu jangan kan macam itu. Kita contoh, uang tidak pernah kenal kita. Tiba-tiba nyebut, oi, siapa orang ini oi kita? Kirim salam, tidak pernah menunjuk hadiah, tidak pernah. Tiba-tiba manggil nama. Begitu meninggalkan Rasulullah SAW. Kalau memang kita di situ tidak pernah sholawat sama Rasulullah, kemungkinan kecil Rasulullah kenal sama kita itu susah. Kalau tidak Rasulullah kenal itu di akhir-akhir kaget. Misalkan tak kaget lagi yang Rasulullah kenalnya namanya sholawat baru Islam. Terakhirnya makanya kita banyak sholawat sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah naik lagi di tangga yang ketiga. Kenapa aku ucapkan amin? Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, man adraka abawaihi al-kibar. Kata Rasulullah, siapa yang mendapati kedua orang tuanya sudah besar. Orang tuanya di situ sudah tua, dia juga sudah besar. Ya, bukan masih kecil, dia sudah dewasa, sudah balik. Tiba-tiba di situ ahaduma ataupun salah satu daripada kedua orang tuanya, dua-duanya atau salah satu. Falam yadkhulul jannah, qultu amin. Tiba-tiba tidak menjadi sebab dia masuk surga, maka kata Rasulullah, amin. Kabul kata Rasulullah, mudah-mudahan diterima doa daripada malaikat Jibril. Orang yang tahu ada orang tuanya, ibunya salah satu yang masih hidup ataupun bapaknya yang masih hidup, tiba-tiba bukannya dia berbakti sehingga dia menjadikan sebab baktinya itu untuk masuk surga, tetapi sebaliknya bukan daripada baktinya dia tersebut yang membuat dia masuk surga, tapi durhakanya dia yang membuat dia masuk neraka. Maka na'udzubillah min dzalik. Makanya kalau tidak salah Habib Abdullah Al-Haddad mengatakan kita bakti sama orang tua itu yang paling diperlukan itu bukan semasa mereka masih hidup, tetapi setelah mereka meninggal itu harus kita berbakti kepada mereka. Kenapa? Karena kita sudah mengetahui mayit orang yang meninggal dunia di dalam kuburannya itu apa? Al-gharikal mutaghawwil, seperti orang yang tenggelam minta tolong, terberat minta tolong, gitulah mayit di dalam kuburannya. Begitupun juga dengan orang tua kita. Kalau kita bakti semasa dia masih hidup, tiba-tiba dia meninggal, merasa senang, alhamdulillah. Bapak Nabi tidak pernah di situ sedekah, kita berikan hadiahnya, tidak pernah bacakan sholawat, tidak pernah bacakan tasbih, tahlil Quran, kita hadiahkan kepada mereka, maka kemungkinan kita ini termasuk orang yang durhaka. Walaupun kita di dunia baktinya luar biasa, tetapi setelah meninggal dunia kita di situ sama sekali melupakan daripada mereka. Seakan-akan pas mereka meninggal dunia
hilang beban, habis beban, alhamdulillah dah hati lagi beban. Tidak pernah sedekah, ya, tidak pernah di situ tahlilan, tidak pernah ruahan, tidak pernah sama sekali, maka otomatis orang tersebut kemungkinan dicatat sebagai orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Maka ingat, kalau memang kita pengen ada yang ingat kita setelah kita meninggal dunia, maka kita dulu harus mengingat orang yang telah meninggalkan kita terlebih dahulu. Kalau kita pengen diingat, tapi kita tidak pernah ingat, maka sangat luar biasa. Kita ini termasuk orang yang merugi. Makanya dikisahkan ada satu orang tukang ngajikan Quran di kuburan. Tukang ngajikan Quran di kuburan. Ya, diterima orang yang tiba-tiba suatu hari ada satu orang datang, aku tunjuk kau duit, ya, kau ngajikan di kuburan bapak aku 7 hari 7 malam, kau kajikan, ya, di kuburan bapak aku, kau kajikan. Akhirnya sangat luar biasa, uang ini tadi datang, pas datang kuburan sebelum dia ngaji Quran, dia nyegit di kuburan itu, penduduk kubur katanya, aku datang ke tempat kau maco Quran, anak kau tuh nyuhu tapi tidak maco katanya, anak kau cuma bisa nyuhu tapi dia tidak maco sama sekali. Makanya maco sekalian ini itu karena disuruh oleh dia, anak kau tuh cuma bisa nyuhu tapi tidak lama maco sama sekali. Itu tidak galak. Kayak kita meninggal dunia, tiba-tiba anak itu kata yang sama sekali tidak sama sekali yang mengirimkan Fatihah sama kita, tidak pernah sama sekali memberikan sedekah, zakat, memberikan sedekah yang sunnah, kemudian pahalanya dihadiahkan sama kita, tidak pernah sama sekali, maka kita tidak galak. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita anugerah anak yang soleh. Amin. Hadirin rahimani wa rahimakumullah ya. Maka kalau kita memang pengen jadi orang yang soleh, maka kita doakan orang tua kita. Kenapa? Itu sudah mendengarkan ilmu itu, amal itu ingkota aidamata ibnu adam ingkota amalu illa nizalah. Kalau manusia sudah meninggal, itu terputus amalnya kecuali 3. Ya, kecuali 3. Pertama sedekah jariah. Yang kedua adalah ilmu yang tafa'uhi. Yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga adalah waladun soleh, ya adalah anak soleh yang mendoakan daripada orang yang sudah meninggal dunia. Jadi hadirin rahimahullah, kalau kita memang pengen jadi orang soleh, maka doakan kedua orang tua kita. Maka otomatis kita termasuk daripada golongan anak soleh yang mendoakan selalu orang tuanya. Hadirin rahimahullah, maka luar biasa masuk bulan Ramadan. Luar biasa masuk bulan Ramadan. Mau masuk atau belum malam ini? Wallahu a'lam. Nunggu isbat. Senang daripada sidang isbat. Ya, penetapan daripada awal Lailah, daripada malam bulan Ramadan. Kalau sudah masuk daripada bulan Ramadan, maka sangat luar biasa. Kata Rasulullah, hadza Ramadan. Ini bulan Ramadan. Baca, sudah datang. Tuftahu fihi abwabul jannah. Pintu-pintu surga dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tughlaqu fihi abwabun nar. Kemudian pintu-pintu neraka Allah tutup, Allah kunci. Wa tughallu syayatin bu'dan liman adraka Ramadan fala yughfaru lahu. Kemudian setan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jauh dari rahmatnya Allah orang yang mendapatkan bulan Ramadan, kemudian tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada dosa-dosanya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Umat Nabi Muhammad kalau sudah masuk bulan Ramadan, Allah beri 5 keistimewaan. Allah berikan apa? 5 keistimewaan. Makanya Rasulullah katakan, "U'tiyat ummati fi syahr Ramadan khamsan lam yu'tihinna nabiyyun qabli." Nabi Muhammad bersabda bahwasanya diberikan kepada umatku 5 hal. Ketika sudah masuk bulan Ramadan, diberikan 5 hal, yang mana 5 hal ini tidak diberikan walaupun kepada Nabi sebelum Nabi Muhammad. Nabi ini tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi umat Nabi Muhammad diberikan ketika masuk bulan Ramadan. Apa yang pertama? Yang pertama, fa innahu idza kana awwalu lailatin min syahr Ramadan, nazara Allahu azza wa jalla ilaihi wa man nazara ilaihi lam yu'adzibhu abada. Yang pertama, kalau sudah malam pertama bulan Ramadan, maka Allah akan memandang kepada seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam pertama bulan Ramadan. Siapa yang mendapatkan nazarah pandangan Allah Subhanahu wa taala di dalam bulan Ramadan, maka otomatis dia tidak mungkin kena azab Allah Subhanahu wa taala selama-lamanya.
Jadi ketika dia meninggal tidak kena azab kubur. Ketika dia di akhirat tidak kena azab daripada azab yaumil kiamat, yang mendapatkan nazrahnya Allah, pandangannya Allah pada malam pertama daripada bulan Ramadan. Siapa yang mendapatkan pandangan ini? Pengen tak? Kepengen? Siapa yang mendapatkan pandangan ini? Tidak seluruh orang mendapatkan pandangan ini. Yang mendapatkan pandangan ini yaitu orang yang pertama, yaitu orang yang tidak menyekutukan Allah, tidak musyrik. Alhamdulillah, tidak kata kita yang musyrik. Kemudian yang kedua, tidak ada musyahid, dengki satu sama lain, musuhan satu sama lain sama umat. Tidak, jangan berhentian sama kawan. Ya, dan yang ketiga yang tidak mendapatkan juga pada malam ini yaitu orang yang durhaka kepada kedua orang tua, mustahil dapat. Kemudian juga yang tidak mendapatkan pandangan Allah pada malam pertama daripada bulan Ramadan yaitu orang yang memutuskan tali silaturahmi, bukan menyambung tali silaturahmi tetapi memutuskan tali silaturahmi, mustahil dapat pandangan Allah. Maka kita jauhi daripada hal-hal ini ketika masuk daripada malam pertama bulan Ramadan. Kalau memang malam ini malam pertama bulan Ramadan, taubat dari segala dosa, maka Allah akan nazar memandang kita. Kalau siapa yang mendapatkan pandangan Allah tidak diazab oleh Allah selama-lamanya di kuburan, tidak diazab, di akhirat tidak diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini daripada yang pertama yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Rasulillah. Kemudian yang kedua, wa amma dzaniyah, yang kedua yang diberikan kepada umat Nabi Muhammad, fa inna khuluf afwahihim hina yumsun atyabu illallah min rihil miski. Mulut daripada bau mulut daripada orang yang berpuasa ketika sore hari itu lebih harum di sisi Allah, lebih harum di sisi Allah dibandingkan daripada baunya harumnya kasturi, lebih wangi dibandingkan bau misik. Harumnya misik lebih wangi daripada mulutnya orang yang berpuasa. Bau mulut orang yang berpuasa itu lebih wangi dibandingkan daripada harum daripada minyak kasturi di sisi Allah. Bukan dalam artian kita ketika sudah sore hari saling bahawa tidak juga, tidak boleh. Bahawa itu tidak boleh. Nak bahawa pakai mulut atau bahawanya tidak boleh. Bahawa itu ditinggalkan kalau di siang Ramadan jangan bahawa. Yang bahawa utama jangan makan, yang kedua jangan bahawa buanglah. Ya, di sisi Allah wangi. Ada tuh beberapa tafsiran di masalah ini. Ada yang mengatakan lebih wangi itu yang bisa mencium daripada wangi ini Allah dan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengatakan jin juga bisa mencium daripada wanginya, daripada harumnya, daripada mulutnya orang yang berpuasa. Ini yang kedua yang Allah berikan kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umatnya Nabi Muhammad, wa amma dzalika fa innal malaikata tastaghfiruhu fi kulli yawmin wa lailah. Yang ketiga, setiap malam daripada bulan Ramadan Allah pasti memerintahkan malaikat untuk minta ampunkan kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seluruhnya yang berpuasa, dan juga di situ tidak menyekutukan Allah, tidak di situ durhaka kepada kedua orang tuanya, dan tidak di situ memutuskan tali silaturahmi, maka Allah suruh malaikat untuk minta ampunkan kepada orang tersebut. Kemudian hadirin rahimani wa rahimakumullah, yang keempat yang Allah Subhanahu wa taala istimewakan kepada Nabi Muhammad wa amma rabi'ah fa inna Allah azza wa jalla ya'muru jannatahu. Yang keempat itu malaikat Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada surganya, jannahnya Allah perintahkan kepada surganya, yaitu fayaqullah, Allah perintahkan kepada surganya, saya berkata Allah Subhanahu wa taala, ista'iddi, siap-siap surga, siap wa tazayyani, berhias, bersiap wa tazayyani li ibadis shalihin, dalam riwayat buat hamba-hambaku yang berpuasa. Ya, buat hamba-hambaku yang berpuasa, kaget di hari Selasa itu berpuasa, Allah perintahkan kepada surga untuk siap-siap untuk berhias bagi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang berpuasa. Kenapa? Ausyaka an yastarihu min ta'abid dunya. Mungkin dia itu pengen istirahat daripada
capeknya kehidupan dunia menuju daripada darul karamati, rumah daripada kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang keempat Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad, dan yang kelima yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad, wa amma khamisa fa innahu idza kana akhiru lailatin ghafara Allahu lahum jami'a. Kalau sudah akhir daripada bulan Ramadan, sudah hari ke-30, sudah hari terakhir daripada bulan Ramadan, maka Allah Subhanahu wa taala itu merintahkan kepada malaikat untuk di situ ngampunkan segala dosa-dosa umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di situ seketika Rasulullah mengatakan daripada ini, faqala rajulun minal qaum, ada satu umat Nabi Muhammad ngomong, ya Lailatul Qadar, apakah malam ini malam Lailatul Qadar, sehingga kalau memang malam sudah terakhir maka Allah ampunkan dosa umat muslimin. Dijawab oleh Rasulullah, tidak, bukan. Alam tara ilal umat, bukankah kau, ya kata Rasulullah, apakah kalian tidak melihat daripada umat, pegawai bangunan, pegawai, kalau kita menyewa pegawai, tukang, ya'maluna, mereka pegawai, fa idza balighu min amalihim, kalau mereka sudah kelar daripada gawainya, itu wufu ujurhum, apakah kalian tidak menunjuk daripada upahnya? Kalau kita jadi orang pegawai, kelar pegawai kita juga upahnya. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah menunaikan daripada perintah Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan juga daripada gajian kita. Gajian apa yang diberikan oleh Allah ketika akhir bulan Ramadan, yaitu pengampunan dosa-dosa kita. Hadirin muslimin rahimani wa rahimakumullah. Inilah puasa. Puasa ini menurut bahasa adalah al-imsak. Menurut puasa yaitu menahan. Menahan dari apa? Menahan daripada segala sesuatu. Ucapan ditahan, emosi ditahan, makan ditahan, minum ditahan. Yaitu menahan, menurut syariat itu menahan daripada perkara-perkara yang membatalkan puasa. Menurut cara yang khusus. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, sudah kita ketahui bahwasanya puasa ini Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pada tahun kedua daripada bulan Hijrah. Luar biasa. Ya, puasa ini yurawidun nafs. Puasa ini membiasakan daripada nafsu kita. Yang mana nafsu kita biasanya makan, tapi di sini ada olahraganya. Biar apa? Biar kita nahan daripada nafsu kita, biar tidak makan setiap saat. Makanya kita nahan daripada perut kita supaya tidak selalu kenyang. Karena perut ini adalah tempat yang paling jelek, wadah yang paling jelek kalau ketika ditanya, yaitu jawabannya adalah perut. Kenapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, ma mala abnu adam wi'an syarran min batni. Tidaklah ibn Adam, putra Adam, anak Adam memenuhi wadah yang paling jelek kecuali dia memenuhi perutnya. Itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hasab ibnu Adam kaiman yagum nasul bau. Jadi ibnu Adam itu sekiranya kalau makan itu ya secukupnya baik. Fa'in kana la muhala, kalau memang tidak bisa secukupnya dia makan, maka kata Rasulullah bagi tiga. Kata Rasulullah bagi tiga. Fasulusun li ta'amihi, sepertiga buat makan. Fasulusun li syarabihi, sepertiga buat minum. Kemudian sepertiga lagi buat nafas. Fasulusun li nafasi, sepertiga lagi buat nafas. Jadi kita kalau memang tidak bisa menjaga daripada perut kita nak makan baik, maka kata Rasulullah, usahakan bagi perut kita ini menjadi tiga. Sepertiga makan, sepertiga minum, sepertiga buat nafas. Jangan makan baik belum minum sudah semua penuh sudah. Banyu jangan oke, ngesap jadi banyu itu. Ngesap juga itu tadi. Makanya usahakan kata Rasulullah, sepertiga makan, sepertiga minum, sepertiga nafas. Jadi tidak mengalas. Tengok orang yang makan terlalu banyak, habis makan jangan maka usahakan makan itu dibagi tiga. Ini resep dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sepertiga makan, sepertiga minum, sepertiga lagi nafas. Kata Rasulullah, makanlah sebelum lapar, kemudian berhenti sebelum kenyang. Bukan berhenti nunggu
nunggu kenyang. Ini yang dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya luar biasa hadirin. Nah ini waalaikumsalam. Ini istimewa. Ini istimewa daripada bulan puasa ini. Makanya Rasulullah katakan sumu tasihu, puasa sehat. Kata Rasulullah puasa itu sehat. Itu kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya bagaimana aslamuna, wong bingen itu mereka itu mengetahui daripada keutamaan berpuasa. Makanya mereka tahu sir rahasia puasa. Makanya mereka layak tabun di siang Ramadan bagus. Mereka itu tidak cukup dengan puasa Ramadan mereka. Makanya mereka puasa Senin. Mereka puasa di ayam lebih. Ya, di hari putih saat terang di situ bulan mereka puasa. Di hari-hari Asyura mereka puasa. Di hari-hari besar-besar umat Islam yang dianjurkan di malam pertama bulan Rajab, puasa nisfu Sya'ban, puasa tidak cuma puasa daripada puasa bulan Ramadan. Itu kalau kita mengetahui daripada keutamaan daripada bulan Ramadan, daripada berpuasa. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, puasa ini wajib. Tidak kata puasa yang mengatakan tidak wajib. Allah katakan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, la'allakum tattaqun. Jadi apa untung kita puasa? La'allakum tattaqun, supaya kalian ini takwa. Apa takwa? Menjauhi perintah Allah dan di situ mendekatkan diri dengan melakukan perintah, menjauhi daripada larangan Allah dan mendekatkan diri dengan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syarat wajib berpuasa. Syarat wajib berpuasa ada 5. Syarat wajib berpuasa ada 5. Kalau kita sempurna syarat ini, maka kita wajib puasa. Yang pertama, wajib berpuasa bagi orang Islam. Caranya al-Islam. Alhamdulillah Islam dalam berarti kita wajib puasa Islam. Tapi tengok syarat keduanya ada atau tidak. Apa syarat yang kedua? Taklif. Mukallaf. Mukallaf itu apa? Mukallaf itu balik sama berakal. Kita balik kalau alhamdulillah. Berakal kalau alhamdulillah. Berarti kita wajib puasa. Tapi kaget dulu. Tengok syarat ketiga. Ada tak? Islam sudah. Balik akal, berakal sudah mukallaf. Yang ketiga ada tak? Apa yang ketiga? Itokoh. Apa itokoh? Mampu atau tidak kita berpuasa? Mampu secara syariat ataupun mampu secara syariat ataupun mampu secara jasmani. Kalau disebut mampu secara syariat, yaitu tidak ada halangan. Halangan apa? Halangan kalau wanita ada haid. Kalau wanita ada nifas. Itu alhamdulillah tidak kata halangan. Maka kita laki-laki wajib berpuasa. Kalau memang halangan jasmani, yaitu kaget masuk syarat yang keempat, yaitu sehat. Wajib berpuasa kalau sehat. Islam alhamdulillah. Mukallaf balik akil alhamdulillah. Tunggu yang ketiga. Ketiga mampu puasa, mampu alhamdulillah. Kemudian yang keempat apa? Sehat. Sehat? Tidak sehat, kurang sehat, sakit, maka boleh tidak berpuasa kalau memang sakit. Contohnya sakit apa yang wajib minum setiap saatnya, setiap jamnya wajib minum sakit. Apa namanya? Lambung, apa? Sakit apa namanya? Liver apa? Ya, liver ya. Gilanya dia nih. Ya, wajib setiap saat minum. Sejam sekali minum. Kalau tidak minum berhenti. Dia punya anggota gerakan itu berhenti. Maka dia boleh tidak berpuasa, tetapi jangan makan. Cukup minum, sejam sekali minum. Di situ ala kadarnya. Kemudian yang kelima, alhamdulillah Islam udah ya balik, alhamdulillah. Berakal, alhamdulillah tidak gila. Sehat, kuat, alhamdulillah. Kemudian yang terakhir, iqamah atau tidak, lagi berpergian atau tidak lagi berpergian, lagi di sini lagi mantap, tidak berpergian, tidak lagi berangkat ke Jakarta, tidak lagi berangkat ke mana, ke Jambi, tidak berangkat ke Lampung, yang memperbolehkan kita membatalkan puasa, maka kita wajib hukumnya berpuasa. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Ya, rukun puasa itu 3. Yang pertama niat, yang kedua meninggalkan perkara yang membatalkan puasa, kemudian yang ketiga uang yang berpuasanya. Ada uang yang berpuasa.
Yang pertama niat yang harus kita bahas. Ya, niat. Bagaimana niat? Niat puasa itu wajib setiap malam daripada bulan Ramadan. Setiap malam bulan Ramadan wajib niat. Jangan sampai tidak niat. Kapan waktunya niat? Waktunya niat itu dari habis maghrib sampai kapan? Sampai terbitnya fajar. Sampai azan. Patokannya dari azan maghrib sampai azan subuh. Itu namanya tabyid. Tabyid itu menginapkan niat. Jadi niat itu wajib diinapkan. Ya, maksudnya diinapkan itu dimalamkan itu niat. Dari kapan? Dari maghrib sampai terbitnya fajar, sampai azan subuh. Wajib niat. Setiap malam. Menurut mazhab Syafi'i setiap malam wajib berniat mendatangkan niat. Caranya bagaimana? Nawaitu shauma ghadin an ada'i syahr Ramadan hadisana lillahi ta'ala. Itu wajib niat. Setiap malam wajib niat. Kalau lupa niat, maka besoknya bukan istilah kata tidak puasa, tetapi tetap menahan lapar dan haus, tapi tidak dikatakan puasa, tetapi dikatakan ini orang tidak berpuasa. Bukan dalam artian tidak berpuasa boleh makan minum, tidak, tetapi juga tetap nahan makan minum. Agak setelah kelar Ramadan bulan Syawal wajib wajib ya, setelah kelar Ramadan wajib jadi niat setiap malam nawaitu shauma ada ibadah di syahr Ramadan hadisana lillahi ta'ala. Nah, ini kalau puasa wajib. Kalau puasa sunnah itu niatnya bisa selama dia sebelum sholat zuhur. Selama dia sebelum sholat zuhur itu bisa dia niat, tetapi dengan syarat belum makan. Dia nak puasa, kan boleh Ustaz. Kalau puasa sunnah itu niatnya sebelum zuhur, tapi pagi-pagi lah makan gonjeng, makan laksan, baru nak puasa, enggak ada juga. Dalam artian dia tidak mendatangkan daripada perkara yang membatalkan puasa. Jadi kalau puasa sunnah niatnya boleh sampai sebelum zuhur. Sampai sebelum zuhur boleh, tapi kalau puasa wajib itu niatnya setiap malam. Bulan Ramadan wajib niat. Setiap malam bulan Ramadan wajib niat. Ya, malam ini niat, malam kedua niat, malam ketiga niat, malam keempat niat, malam kelima niat, malam keenam niat. Makanya alhamdulillah kalau kita habis sholat tarawih kita rame-rame nawaitu shauma ghadin an hari utama niatkan kita niat. Kalau kita tidak niat maka otomatis puasa kita tidak sah. Bukan artian puasa tidak sah kita boleh makan, tetap kita tidak boleh makan sama sekali. Kita wajib nahan daripada puasa kita. Hadirin rahimahullah. Makanya biar kita tetap mendapatkan pahala, Imam Malik itu mengikuti mazhab Imam Malik. Mazhab Imam Malik itu boleh. Ya, niatnya tidak wajib setiap malam, tidak. Cukup malam pertama daripada bulan Ramadan. Malam pertama bulan Ramadan niat. Nawaitu shauma Ramadan an jami'i syahri kullihi. Aku niat puasa Ramadan sebulan penuh. Kapan niatnya? Malam pertama bulan Ramadan. Ini menurut mazhab Imam Malik. Untuk apa? Daripada mazhab Imam Malik ini, suatu hari pada suatu malam kita lupa. Malam ke-13 lupa niat. Alam subhanallah. Biasa ingat tapi lupa, ya Allah, tak ingatnya. Sampai azan fajar baru ingat, ternyata semalam belum niat. Maka bagaimana? Maka puasanya tetap sah menurut mazhab Imam Malik. Dalam artian apa? Allah tunjuk pahala, tetapi kakek habis Ramadan wajib digo. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Ada perkara yang sunnah kita lakukan di puasa itu sedikit, yaitu ta'jilul fitri. Jangan lama-lama ketika futur. Makan buka itu ketika sudah buka langsung kita cepat. Buka yang afdal dengan yang manis-manis. Yang afdal dengan yang manis dengan kurma yang paling bagus. Kurma. Manisnya bukan manis buatan, manis asli. Dari kalau tidak ada kurma sesuatu yang manis, yang manis-manis buah-buahan. Ya, duku boleh tak? Boleh kalau manis. Kalau masam tidak ada jangan. Ya, duku kalau manis boleh. Yang afdal itu kurma. Makan satu kurma atau 3 kurma. Makan kurma sunnahnya
witrun kan? Ya. Kemudian takhir sahur. Sahur itu sunnahnya diakhirkan. Ya, kalau adzan jam 4.30, sahur jam 4. Jangan di situ adzan jam 4.30, sahur jam 2. Jam 1. Jangan. Kenapa? Otomatis estimasi puasanya itu lebih panjang. Makanya kebanyakan orang yang yang duluan makan sahur itu puasanya kurang afdal. Maka kata Rasulullah SAW, "Tasahharu fa inna bis sahuri barakah." Kalau seandainya kita kenyang, begah, ngomong jalan begah, pokoknya udah penuh. Tidak baca lagi makan, maka sahur. Kenapa? Fa inna bis sahuri barakah. Karena di dalam sahur itu ada berkah. Jadi seandainya kita kenyang ambil satu kurma, niat sahur, minum. Jangan tidak makannya. Kenapa? Kata Rasulullah, sahur. Karena di sahur berkah. Dalam sahur ada keberkahan. Hadirin rahimahnya wa rahimakumullah, memperbanyak baca Al-Quran dan sedekah di bulan Ramadan itu lebih banyak. Kenapa? Ingat kata Rasulullah, sebenarnya panjang ini hadis Rasulullah, masalah ini banyak. Kalau nak kita bahas mungkin menghabiskan banyak waktu. Ya, intinya macam ini. Di bulan Ramadan itu Allah lipat gandakan daripada amalia ibadah. Sunnah Allah lipatkan dan seakan-akan mendapatkan pahala wajib. Itu melakukan perkara sunnah, itu dapat pahala wajib. Kalau kita sholat sunnah witir, Allahu Akbar, dapat pahala wajib. Besar pahala luar biasa, pahala wajib. Kalau kita melakukan wajib, maka Allah lipat gandakan sampai 70 kali lipat. Makanya banyak-banyak di situ niat daripada niat yang sunnah, melakukan yang sunnah agar kita mendapatkan pahala berlipat kan. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Dan juga makruh kita berpuasa. Apa yang makruh berpuasa? Matmadah, kumur-kumur, jangan banyak kumur-kumur. Nanti gawe. Kalau wudu boleh tak kumur-kumur? Boleh, tapi jangan berlebihan. Kalau kita tidak lagi puasa boleh. Sunnah kalau-kalaunya sehingga kata tadi bekas makan. Tapi kalau Ramadan jangan berlebihan. Ini kadang orang nak berlebihan pas Ramadan. Ngapul. Wallahu a'lam bishawab. Kalau tidak puasa Ramadan tidak berlebihan, kadang tidak kumur-kumur, dia langsung masuk muka. Tapi kalau bulan Ramadan tidak lupa kumur-kumur. Sunnah yang tidak dilupakan di bulan Ramadan itu kumur-kumur. Masih orang kumur, tapi jangan berlebihan. Istinja masukkan air ke hidung, jangan. Kalau berlebihan masuk ke sini kata. Kalau tidak berlebihan lakukan sunnah baik 3 kali, itu masuk itu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ibu-ibu juga makruh Bu, apa daukut ta'ah, icip makan. Tapi tidak ada masalah, makruh. Hukumnya tidak batal. Tapi kalau dicicip jangan diteguk, dilebeh. Dan kemudian hijamah, ya bekam. Hukum bekam tidak membatalkan puasa, tapi makruh. Kenapa? Melemeskan badan. Dan punya permen karet atau ngecap-ngecap sesuatu, ngegit, itu juga makruh. Dan banyak yang membatalkan puasa. Singkat, yang membatalkan puasa ada 11. Yang pertama, masuknya sesuatu ke lubang. Lubang apa ya? Kuping, hidung, mulut, kemaluan depan, kemaluan belakang. Masuknya sesuatu, air apa-apa, batal. Kalau berendam, tiba-tiba keluar angin. Tuh, tiba-tiba otomatis ketika ada keluar angin ada udara yang nyedot di situ, airnya masuk daripada air. Jadi buang angin ketika kita mandi berendam itu membatalkan buang. Kenapa? Daripada banyu. Maka otomatis dijauhi daripada masuknya sesuatu ke anggota-anggota yang terbuka. Anggota-anggota terbuka, hidung, hati masuk baju ke hidung, kuping, mulut. Kalau mata itu lebih baik dihindari. Walaupun boleh pakai tetes mata. Tapi ini mata ni habisnya mata merah kalau hanya beli isu batal lah, tidak ada batal. Tetapi maka lebih afdal kakek baik, lebih afdal menunggu daripada waktu maghrib. Kemudian muntah. Orang muntah bulan puasa batal lah? Batal kalau sengaja. Tapi kalau tidak sengaja, bagaimana? Tidak ada sengaja muntah. Ada orang yang dokter tuh kalau ada dilakukan dimuntahkan ya hukuman itu batal. Kemudian yang kayak ini jima. Tapi jima itu hubungan suami istri. Ya kalau bapak ibu hati-hati hubungan suami istri bulan Ramadan kafaratnya besar.
kafaratnya puasa 2 bulan betul-betul. Bisa puasa betul 30 hari benar laju. Apalagi kalau memang 2 bulan betul-betul. Makanya banyak kisah ini. Ada kisah sahabat Rasulullah. Suami istri ngadu sama Rasulullah SAW agar di situ jangan yuk suatu hari di puasa Ramadan pas siang hari hubungan suami istri ngadu sama Rasulullah. Kata Rasulullah, kau puasa 2 bulan betul-betul. Apa kata orang ini? Puasa Rasulullah 30 lagi tidak kuat, aku lagi 60 hari. Makanya hadirin rahimahullah, kayaknya banyak panjang sekali dari cerita itu. Kemudian jima itu membatalkan puasa. Kemudian juga khurujul mani, keluarnya mani bagi laki-laki ini. Keluar mani ataupun bagi perempuan. Ada orang mengatakan perempuan juga memiliki daripada mani. Ini hukum daripada hukum ini. Misalkan keluar mani, ini hukum, ada masalah hukum keluar mani di pertengahan bulan Ramadan bimubasyarah, tetapi keluarnya itu dengan mubasyarah, dengan bersentuhan, sentuhan dengan tangan, itu membatalkan daripada puasa. Itu sekarang lihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pas lihat sesuatu itu keluar sengaja untuk mengeluarkan daripada maninya tersebut, maka hukumnya batal. Ataupun suami istri kan tidak boleh hubungan suami istri, tapi dia di situ mudhaja'ah itu peluk-pelukan, itu bahasa bikin mudhaja'ah, peluk-pelukan sampailah di situ keluar daripada cairan, maka puasanya batal. Ini perlu dihindari Kita tahu daripada syarat-syarat rukun-rukun utama Ramadan tahu, tapi kita perlu juga belajar daripada yang membatalkan puasa. Kemudian hadirin rahimahullah, junun walau lahdo, wong gilo walaupun misalkan pertengahan Ramadan gilo, nah betul lah gilo. Misalkan kakek kan tanggal 20 misalkan ada ini tiba-tiba pas salah satu yang diumumkan yang kalah ini gilo, salah satu gilonya cuma semenit, batal nggak puasanya? Batal, tetap batal walaupun sesaat 3 detik batal. Kemudian syukur wal ighma inta ada bihima walau lahdo, mabuk tengah ini batal. Ighma pingsan batal tengah Ramadan pingsan batal. Kemudian di situ batalnya ini kalau memang sengaja. Kalau tidak sengaja, contohnya maksudnya mabuk tadi bukan mabuk dengan keras, ada suntikan nih, batal suntikan. Kayak ada pembahasan masalah nyuntik di pertengahan daripada bulan Ramadan ini, karena waktunya singkat, maka kita terus cepat agar kita walaupun waktunya singkat bisa, walaupun kurang efisien, kurang sempurna. Kemudian ridha itu murtad di pertengahan Ramadan jam 12. Acaknya aku ini tidak jauh rumah Allah, buta dia. Ketika dia murtad batal puasanya. Aku balik lagi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu tetap puasanya udah batal. Kemudian haid, nifas, wiladah. Wong haid pertengahan Ramadan siap-siap keluar haid. Habis keluar haid stop. Misalkan keluar haid batal. Nifas itu darah yang keluar setelah melahirkan batal. Kemudian wiladah, melahirkan tengah Ramadan. Jam 12 siang melahirkan batal. Puasanya batal. Hadirin rahimahullah, inilah sedikit daripada yang disebut dengan keutamaan Ramadan dan syarat-syarat rukun-rukun kewajiban di bulan Ramadan. Jangan lupa ada iktikaf di bulan Ramadan. Iktikaf niat, iktikaf nawaitu, iktikaf biar hadal majid menutupi insyaallah. Kita bahas masalah iktikaf di pertemuan berikutnya insyaallah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan perkumpulan ini perkumpulan yang barakah, perkumpulan istiqamah, perkumpulan yang selalu bisa mendekatkan diri sama Allah Subhanahu wa taala, perkumpulan yang mengampunkan dosa-dosa kita, perkumpulan yang di situ mengangkat derajat kita, menghapus dosa-dosa orang tua kita, meluaskan daripada kuburan mereka sehingga kuburan mereka ya Allah jadikanlah seperti kuburan daripada kuburannya para nabi, para rasul, para orang-orang saleh, yaitu kuburan seakan-akan kuburan daripada taman-taman surga. Dan kita berharap sama Allah Subhanahu wa taala ketika kita masuk bulan Ramadan, Allah tidak haramkan daripada keberkahan bulan Ramadan, dan kita berharap kepada Allah agar Allah menjaga kita daripada dosa-dosa yang akan kita lakukan pada bulan Ramadan, dan Allah Subhanahu wa taala
mudah-mudahan selalu sayang sama kita, sehingga Allah Subhanahu wa taala jaga daripada lisan kita, jaga daripada akhlak kita, jaga daripada perilaku kita, daripada perilaku yang jelek, yang kurang bagus daripada bulan Ramadan. Dan kita berharap di bulan Ramadan ini kita bisa mendapatkan maghfirah, ampunan Allah, dan kita paling berharap mendapatkan Lailatul Qadar. Dan kita minta kepada Allah agar Allah berikan ridhonya kepada kita, dan kita berlindung kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala memberikan daripada murkanya kepada kita, dan kita minta syurga, dan kita berlindung daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya rabbana ta'arabna bi annana darabna wa annana ajrabna la ajrabna fatub alayna tawbah tawsil kulli hawba wasulana lawrati wa amin rawati wa birri walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sairil khilani wa kulli li mahabba aw ziratin aw shahb wal muslimina ajma'ina rabbi asma fadlan wa judan mannan la biktisabin minna بالمصطفى رسول أهضى بكل صول صلى وسلم ربي عليه عبد الحب وآله وصحبه لا تشرك صحبه والحمد لله بالبدء والثناء بالفاتحة.